Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti yang dikabarkan dari video yang kita akan reactionkan, dikatakan pada awal abad ke-20 keruntuhan iaitu Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad dan meninggalkan jejak iaitu mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Dan kini guys, 100 tahun kemudian di tahun 2024 kita berdiri di persimpangan waktu yang signifikan yang di mana ramalan harapan dan prediksi bergema di kalangan umat Islam, terutamanya di Indonesia dikatakan guys. Jadi saya ingatkan sekali lagi guys, apa yang saya sampaikan ini adalah dari apa yang kita mahu reactionkan sebentar lagi, bukan daripada diri saya guys. Jadi bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia, jadi bagaimana berita selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa iaitu klik butang subscribe untuk YT Crash Islam dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Amin. Pada awal abad ke-20, keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. So guys, sebentar ya, sebelum kita meneruskan reaction ini, apakah benar yang dikatakan oleh Mimin YT Crash Islam ini ataupun tidak daripada fakta ataupun hanya ceritaan semata-mata? Tetapi walau bagaimanapun guys, kita dengar dulu apa penjelasannya ya, sehingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh YT Crash Islam ini. Jadi jika ada yang salah, ada yang tidak benar ataupun tidak fakta, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi kita saling bantu-membantu ya, untuk sebagai ilmu, untuk sebagai info kita bersama ya guys. Ayo kita lanjut, mari. Kini, 100 tahun kemudian, di tahun 2024 ini, kita berdiri di persimpangan waktu yang signifikan, di mana ramalan, harapan, dan prediksi menggema di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan dinamika global yang berubah, tahun ini diperkirakan akan menjadi titik balik penting. Ya, sebentar ya. Apa yang dikatakan sebagai Indonesia negara yang kaya itu memang betul ya, memang benar ya. Memang Indonesia negara yang sangat kaya dengan sumber alamnya. Kita lihat biji timah, emas, nikel, boksit, tembaga dan berbagai-bagai lagi ya. Itulah kekayaan daripada bumi Indonesia, dan pengeluar sawit nombor 1 di dunia dan pengeluar nikel antara nombor 1 di dunia juga. Bagaimana kita mau kata tidak kaya ya? Kaya dengan sumber alam Indonesia ini. Tapi, apa sebenarnya yang diharapkan dan diprediksi oleh umat Islam untuk tahun 2024? Ya, dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia? Mari kita selami kisah ini, menjelajahi lapisan-lapisan sejarah, kepercayaan, dan harapan yang akan mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini. Ya, mari. Prediksi 2024 kebangkitan Islam dipimpin Indonesia. Wow. Mari kita mundur pada akhir abad ke-13. Ada sebuah entitas politik baru muncul di Anatolia yang akan mengubah peta dunia, yakni Kekaisaran Ottoman. Didirikan oleh Osman I pada tahun 1299, Kerajaan Ottoman tumbuh dari sebuah emirat kecil, menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Osman atau Utsman dalam bahasa Arab, menggantikan Ertugrul ayahnya sebagai pemimpin suku Kai, memulai penaklukan yang akan meletakkan dasar bagi sebuah kekaisaran yang akan berlangsung lebih dari 6 abad kemudian. Kemudian pada abad ke-15 dan ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah yang luas meliputi Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Putra Osman, yakni Orhan I, memperluas kekuasaan Ottoman dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa, Iznik, dan Izmit, menjadikan Bursa sebagai ibu kota Ottoman pertama. Lalu Sultan Murid I cucu Osman melanjutkan ekspansi ini, memindahkan ibu kota ke Edirne dan menguasai wilayah yang lebih luas di Balkan dan Anatolia. Masa keemasan Ottoman terjadi di bawah kepemimpinan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, yang terkenal dengan penaklukannya atas Konstantinopel pada tahun 1453, mengakhiri era Bizantium, dan memulai dominasi Ottoman di Eropa Tengah dan wilayah Arab. Kemudian Selim I dan Sulaiman I, atau Sulaiman yang Agung, melanjutkan tradisi ini, memperluas kekaisaran hingga mencakup Mesir, Hijaz, dan sebagian besar Timur Tengah.
Afrika Utara, serta Laut Tengah, menjadikan Ottoman sebagai pemimpin dunia Muslim. Ya, Namun pada abad begitu, ke-17 dan ke-18, kekhalifahan ini mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekalahan militer dan kemunduran ekonomi. Abad Reformasi ke-17 dan 18 administratif guys. Maknanya di 17 dan 18 abad itu kejatuhan militer dan kejatuhan ketika itu ya. Itu yang kita dengar apa yang dikatakan oleh Mimin ya. dan militer diperkenalkan oleh Sultan seperti Mustafa III dan Abdul Hamid I untuk menangani kemerosotan ini, tetapi dengan hasil yang bervariasi. Selim II dan Mahmud II berusaha keras memodernisasi kerajaan dan pemerintahannya, memperkenalkan reformasi nizam jadid, dan reorganisasi kabinet serta pendidikan. Tanzimat atau dekrit reformasi dari Abdul Majid I dan upaya Abdulaziz I untuk melanjutkan modernisasi kekhalifahan di akhir abad ke-19 menandai upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran yang sedang terpuruk. Namun, kekaisaran ini akhirnya tidak dapat bertahan melawan gelombang nasionalisme dan konflik yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah yang mengarah pada keruntuhannya setelah Perang Dunia I. Seiring dengan berlalunya waktu, keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi juga mengundang refleksi dan harapan spiritual yang mendalam di kalangan umat Islam. Bagi banyak Muslim, khususnya di Indonesia, tahun 2024 tidak hanya menandai 100 tahun sejak berakhirnya kekaisaran ini, tetapi juga membangkitkan harapan akan kebangkitan dan pembaruan, terkait harapan tentang kemunculan Imam Mahdi. Begitu. Benar ke guys? Akan ada, ya memang kita tahu akan kemunculan Imam Mahdi itu, tetapi kita tidak tahu bila ya, di mana tempatnya ya, dengan detailnya. Tetapi di sini dia mengatakan di tahun 2024. Adakah benar? Saya pun, kerana itu saya mau mereactionkan video ini dan saya mau penjelasan daripada teman-teman yang mungkin tahu, yang mungkin lebih arif, yang mungkin lebih pakar lagi tentang kemunculan Imam Mahdi itu. Jadi kita bisa berkongsi ilmu, jadi yang membaca komentar daripada teman-teman itu kita bisa berkongsi-kongsi ilmu ya. Sudah mendapat satu pahala, sudah mendapat dan bagi kami yang membaca mendapat iaitu ilmu daripada teman-teman yang memberi komentar itu juga tadi. Okey, kita lanjut guys. Benarkah tidak ceritanya? Dalam konteks Islam, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman merupakan salah satu dari tanda kubro atau tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan kiamat. Imam Mahdi yang diperkirakan akan muncul di akhir zaman, dipercaya akan menguatkan agama Islam dan menyebarkan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini berakar pada hadits Rasulullah yang menggambarkan Imam Mahdi sebagai keturunan beliau sendiri, yang akan memimpin dan menguasai Arab dan kemudian juga non-Arab. Nama Imam Mahdi akan sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Imam Mahdi juga berasal dari keturunan Fatimah putri Nabi Muhammad. Zaman kepemimpinannya yang akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun akan dicirikan oleh keadilan dan kemakmuran yang belum pernah dialami sebelumnya. Harta akan melimpah, tanaman akan tumbuh subur, dan binatang ternak akan bertambah banyak, merefleksikan periode kesejahteraan yang luar biasa. Memang, lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi tidak diketahui secara pasti, tetapi berdasarkan beberapa riwayat, dipercaya bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Itu yang seperti saya katakan tadi ya. Kalau kita dengar kemunculan Imam Mahdi ini memang kita tidak tahu bila, di mana ya, waktunya bila ya. Tapi dia kata di sini, dikatakan Imam Mahdi akan muncul dari arah timur dan bukan dari Sirdap Simara. Itu yang dikatakan oleh Mimin ini. Guys, teman-teman bisa komen di bawah komentar ya, yang mana lebih tahu, yang mana lebih pakar, lebih arif lagi hal ini ya. Kerana itu saya rasa senang mahu mereactionkan benda ini supaya kita, kerana saya ini bukannya pandai sangat tentang agama, tentang sejarah-sejarah bagaimana, tetapi apabila saya mereaction perkara ini dan teman-teman memberi komentar, jadi kita akan belajar satu persatu daripada komentar daripada teman-teman juga ya. Okey, kita lanjut guys. Bagaimana ya? Kita ulang sedikit ya. Beberapa riwayat dipercaya bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Kemunculan Imam Mahdi ini telah mengundang refleksi dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, karena merupakan daerah yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Sebab dalam itu. konteks pembaruan dan harapan untuk masa depan, wacana seputar mujadid atau pembaharu agama Islam setiap abad menjadi relevan dengan prediksi kedatangan Imam Mahdi di Indonesia.
Sebab Dalam itu Islam, ya. konsep mujadid merujuk pada seorang pemimpin atau ulama yang muncul setiap 100 tahun untuk memperbarui ajaran Islam. Nabi Muhammad memberitahu kita bahwa Allah akan mengirimkan seseorang untuk umat ini pada akhir setiap 100 tahun yang akan memperbarui agamanya. Hal ini didasarkan Setiap pada hadis 100 sahih yang tahun, ya? berasal dari Abu Hurairah. Namun, terdapat beragam interpretasi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori mujadid. Beberapa ulama, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani yang berpendapat bahwa mujadid bisa merujuk pada beberapa individu. Konsep beberapa individu dalam mujadid mencakup berbagai bidang seperti fikih, akhlak, strategi, Ya, pendidikan, pemikiran, dan jihad, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Mujadid adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran yang telah terlupakan dan menegakkannya kembali setelah lama terabaikan. Beberapa ulama yang diakui sebagai mujadid antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan keadilan dan akhlaknya, serta Imam Syafi'i yang dianggap sebagai mujadid kedua dalam Islam. Wow. Imam Ahmad menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembaharu pada akhir 100 tahun kedua Hijriah. Seiring kita memasuki tahun 2024 yang menandai 100 Sekarang ini, tahun ya. sejak keruntuhan Kekaisaran Ottoman, diskusi tentang mujadid menjadi semakin relevan. Tahun ini dipandang sebagai titik kritis, yang mungkin akan menyaksikan kemunculan mujadid baru, yang insya Allah mujadid ini adalah gerbang kemunculan Imam Mahdi. Oh, begitu. Tantangan Islam. Sejarah Bagaimana dan guys prediksi tantangan mengenai Islam peran sekarang? Islam dalam konteks global sangatlah kaya dan kompleks. Al-Quran menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna untuk umat manusia, yang relevan sampai akhir zaman. Ya. Benar. Keunggulan Islam terlihat jelas ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, dan ini berlanjut dengan para pemimpin yang datang setelah beliau, yang melahirkan peradaban unggul pada era Bani Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun. Namun dengan kemajuan sains dan teknologi di Barat, umat Islam mengalami ketertinggalan di bidang ini. Terdapat pandangan di kalangan sebagian besar umat Islam, bahwa untuk menjadi Sebentar. Kalau kita lihat negara antara negara-negara yang kaya juga, negara Islam juga guys, walaupun ketinggalan teknologi, tetapi negara yang terkaya kita lihat adalah negara Islam juga. Kalau kita lihat seperti di Dubai, bagaimana negara-negara Islam di sana, betapa majunya, betapa kayanya mereka guys, dengan ada iaitu gedung yang tertinggi nombor 1 di dunia ya. Jadi bagaimana kita mau katakan Islam tidak kaya, Islam tidak maju? Situ sudah membuktikan Islam sudah sangat maju sekarang ini guys. maju, seseorang harus menjadi sekuler, dan ini merupakan pandangan keliru, karena kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban lengkap dengan konteks timbul dan tenggelamnya. Menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal dasar, yakni kemampuan berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, kemampuan membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, serta kesanggupan berjuang untuk hidup. Samuel P. Huntington dan Arnold Toynbee juga menyumbangkan pandangan mereka tentang peradaban, dengan Huntington mengidentifikasi 7 atau 8 peradaban utama, termasuk Islam, dan Toynbee menyebutkan tentang 26 peradaban dalam sejarah dunia. Kalau mau kita dengar betul-betul daripada apa yang disampaikan oleh Mimin ni, memang agak berat sedikit beritanya guys. Harus diulang 2 ataupun 3 kali untuk kita dengar bagaimana cerita dan apa yang disampaikan oleh YT Crush Islam ini ya. Kalau saya pun, saya harus mendengarnya 2-3 kali juga untuk mendengar ceritanya, beritanya tu ya. Kerana yalah, kalau tentang sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam yang kita dulu-dulu ya, agak berat kalau mau disampaikan ataupun mau didengar oleh kita seperti sekarang ini ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah biasa, sudah tahu bagaimana ceritanya, mungkin bagi teman-teman itu adalah cerita itu mudah untuk difahami ya. Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar untuk menambahkan lagi info, ilmu, dan komentar-komentar teman-teman mungkin memberi ilmu kepada saya lah untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi ya. Sayyid Hossein Nasr menekankan pentingnya reintegrasi sains dan teknologi ke dalam Islam. Beliau menyebut ilmu pengetahuan sebagai Scientia Sacra atau ilmu sakral, dan menunjukkan bahwa aspek kearifan lebih penting daripada aspek teknologi yang sampai saat ini masih menjadi ciri utama ilmu pengetahuan modern. Peradaban Islam untuk dunia menurut pandangan ini dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah yang ada dalam kitab suci, dengan aspek teologis menjadikan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan.
Ya benar guys. Kalau kita dengar tadi dikatakannya oleh Mimin, apa sahaja yang ada di bumi ini, yang luas ini, daripada bumi, daripada seluruh alam, seluruh planet ini ya, daripada alam semesta yang ada ini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sudah tertulis di dalam Al-Quran. Cuma kita saja harus membaca dan memahami makna-maknanya saja ya. Sudah tertulis semuanya di dalam Al-Quran. Apa yang akan berlaku, apa yang sebelum, apa yang selepas, semuanya sudah ditulis dalam Al-Quran ya. Kerana itu, agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari, yang harus kita akui adalah Islam adalah iaitu agama yang paling benar sekali di muka bumi ya. Okey, kita lanjut guys. Dunia menurut pandangan ini dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah yang ada dalam kitab suci, dengan aspek teologis menjadikan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, hubungan Ya, yang Allah harmonis satu-satunya dan Tuhan. sinergis antar sesama umat manusia dan kepemimpinan politik yang adil. Ya. Menurut John Esposito, perdebatan modern terkait konsep ekonomi Islam berputar pada 3 bahasan. Pertama, bahwa Islam dianggap sebagai penghalang kapitalisme. Kedua, bahwa Islam mendukung sejenis kapitalisme. Dan ketiga, bahwa kaum modernis Islam memadukan beragam teori ekonomi dan program religius untuk melukiskan Islam sebagai alternatif unggul kapitalisme. Dalam konteks ini, peradaban Islam menjadi peradaban tertinggi karena sifat multidimensinya yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga spiritual. Agama dan sains menjadi fondasi dan bangunan yang ada di atasnya, yang harus terhubung dengan baik, sehingga menjadi satu kesatuan bangunan yang kokoh dan juga megah. Cantiknya. Untuk mewujudkan pembangunan peradaban dunia yang Islami, tantangan yang harus dihadapi meliputi dominasi peradaban Barat, dominasi paradigma keilmuan sekuler di perguruan tinggi di negara-negara Islam, serta kurangnya akses intelektual Muslim kepada Al-Quran dan Hadits. Namun, peluang tetap terbuka karena adanya sejumlah kelompok kecil yang kreatif, kontradiksi dalam peradaban lain yang menyebabkan krisis, keaslian kitab suci umat Islam, dan peningkatan jumlah umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara Barat Eropa. Ini kejut sahur Ditambah ya. lagi, prediksi ini sudah ada dalam Al-Quran. Islam Indonesia. Dalam konteks Islam Indonesia dan prediksi bagaimana? tentang masa depannya, Surah Asy-Syaff ayat 9 memberikan pandangan penting. Surah Asy-Syaff ayat 9 berbunyi, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Ayat begitu ini ya? menggarisbawahi bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan meninggikan dirinya di atas semua agama lain, meskipun hal ini tidak disukai oleh orang-orang yang berpegang teguh pada kesirikan. Prediksi tentang masa depan Islam seringkali menggabungkan interpretasi teologis dengan analisis situasi sosial politik global. Salah satu contoh prediksi yang signifikan berasal dari Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, wakil sekjen Robitoh Agama Palestina. Setelah melakukan riset mendalam selama di penjara di Israel, beliau memprediksi bahwa pada tahun 2024 akan terjadi kebangkitan Islam, dengan Indonesia berpotensi menjadi negara pemantiknya. Hal ini begitu ya? disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarian Yogyakarta, pasca bebas dari penjara Israel. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Allah memilih untuk menjalankan agamanya kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya dan menggenapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Beliau menekankan bahwa pada masa lalu, ketika para penguasa menyimpang dari ajaran Islam, Allah mencabut amanah tersebut dari mereka. Beliau menjelaskan bagaimana Allah memindahkan amanah kepemimpinan Islam dari satu bangsa ke bangsa lain, dari Arab, Persia, Kurdi, hingga bangsa Turki. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mengemukakan bahwa bangsa Indonesia, sebagai salah satu bangsa besar yang menerima Islam, belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin peradaban Islam. Benar. Namun benar, dengan ya? merujuk pada sabda Rasulullah bahwa pembawa Ya memang benar lah ya guys. Kalau kita tahu, memang kita tahu ya, Islam yang paling teramai di dunia adalah Indonesia ya. Bayangkan, boleh kita katakan begitu. Memang Indonesia lah Islam yang paling ramai sekali. kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam, beliau berharap bahwa bangsa Indonesia mungkin adalah bangsa yang dimaksud. Beliau juga menekankan pentingnya kaum muslimin di Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, agar layak ditunjuk oleh Allah memimpin peradaban Islam. Kesimpulan dari prediksi ini adalah bahwa masa depan Islam
mungkin akan melihat perubahan signifikan dengan bangsa Indonesia berpotensi memainkan peran kunci. Ini mencerminkan harapan tentang kebangkitan spiritual dan kekuatan sosial umat Islam di era modern, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia dan potensi pengaruh global mereka. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dari apa yang sudah kita reactionkan tadi, seperti yang dikabarkan pada awal abad ke-20, iaitu keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Itu yang seperti dikatakan oleh Mimin White Crash, guys. Dan kini katanya 100 tahun kemudian, di tahun 2024, kita berdiri di persimpangan waktu yang iaitu signifikan, di mana ramalan, harapan dan prediksi bergema di kalangan umat Islam dan terutamanya di Indonesia. Saya ingatkan sekali lagi, guys, seperti yang di intro, apa yang saya sampaikan ini adalah dari apa yang kita reactionkan tadi bersama dan bukan daripada diri saya, guys. Saya hanya mengulas dan memberi komentar dari apa yang kita reactionkan. Dan guys, kita kembali lagi dengan apa yang kita reactionkan tadi, dan dikatakannya tadi, guys, bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia. Jadi guys, dikatakan tadi pada akhir abad ke-13, iaitu ketika Kekaisaran Ottoman yang didirikan oleh Osman I pada tahun 1299, kekuatan Ottoman berkembang pesat mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dan ke-16 di bawah kepimpinan iaitu Mehmed. Namun guys, pada abad ke-17 dan abad ke-18, iaitu kekhalifahan ini menghadapi tantangan dan termasuk kekalahan militer dan kemunduran ekonomi. Dan apabila 100 tahun setelah berakhirnya Kekaisaran Ottoman, tahun 2024 menjadi momen refleksi dan harapan spiritual di kalangan umat Islam dan terutamanya di Indonesia lah muncul harapan akan kebangkitan dan pembaharuan, terutamanya terkait dengan harapan akan munculnya Imam Mahdi. Jadi guys, adakah benar apa yang disampaikan oleh Mimin YT Crash ini, guys? Mungkin ada teman-teman yang lebih pakar dan bisa komen di bawah komentar ini. Jadi dari apa yang kita fahami, meskipun lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi seperti yang saya katakan, kita tidak tahu di mana kemunculannya dan kita tidak ketahui dan pasti di mana tempat dia akan berada nanti. Dan beberapa riwayat menyebutkan bahawa beliau akan muncul dari arah timur, yakni Jazirah Arab. Tapi bila dan di mana tempat detailnya, guys, kita pun tidak tahu lagi ya. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Dan semoga gambaran ini membawa inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang itu dinamika umat Islam di masa yang akan datang. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Maaf guys, sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap daripada saya, guys. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.